Sampurasun, kita ketemu lagi di Ruang Riung dari jantung ibu kota. Saya kali ini sedang berada di kantor sekretariat kabinet. Hari ini saya akan bertemu dengan salah satu bobotoh tersukses yang ada di Indonesia. Orang yang pernah mengabdi dari mulai Presiden Soeharto sampai dengan Presiden Jokowi. Orang yang ikut serta dalam perencanaan pelaksanaan Piala Dunia. Orang yang punya banyak jasa pada berdirinya LKBH Bobotoh dan juga pembina Viking Jakarta. Kali ini bersama beliau kami akan berbicara tentang Persib, tentang sepak bola nasional, tentang PSSI dan tentang Piala Dunia. Siapa dia? Stay tune di sini bersama kami di Ruang Riung. Sampurasun, Bobotoh dan publik sepak bola Indonesia telah bersama kami Viking Jakarta di kesempatan kali ini. Orang yang sangat hebat, bobotoh sukses yang ada di Indonesia, sudah menapaki jenjang karir yang sangat tinggi. Sekarang akan bersama kita bertukar pikiran seputar sepak bola nasional, pengalaman yang menjadi bobotoh, dan pandangannya tentang Persib dan sepak bola Indonesia. Telah bersama kami Bapak Tanon Arya Dewangga. Wilujeng siang Pak. Wilujeng siang Kang. Nunggu Bapak. Oh mohon. Nunggu kami. Kami ya. Atur nuhun. Nunggu kami ulah Bapak. Siap. Iya jantan ngarasa kolot. Kang Tanon. Kang Tanon adalah bobotoh sukses, menjadi saat ini beliau menduduki posisi sebagai deputi bidang dukungan kerja kabinet. 2 kali mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya dan juga berhasil mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wirakarya. Senang sekali Kang Tanon di haturanan lingki di dia bisa diskusi dan berbicara banyak nanti mengenai sepak bola nasional. Siap. Anggo Viking Jakarta mah siap selalu. Mungkin semua bertanya-tanya Bobotoh, kenapa di belakang tempat duduk Kang Tanon ada sertifikat keanggotaan Viking Jakarta yang diterjemahkan saja sendiri. Tapi sebelum mulai nih Kang, sebelum kita mulai diskusi, pertanyaan menarik dulu nih bagi saya. Tadi waktu mau jalan ke sini, saya dengan tim sibuk nih nyari baju pakaian yang cocok untuk datang ke kantor sekretariat kabinet. Ternyata begitu kita nyampe ke sini, Kang Tanon malah pakai kaos. Kaosnya kaos Jerman lagi. Pertanyaannya Kang, kenapa Jerman? Oke. Nuhun Kang Bob. Warga sadayana Viking. Kenapa pakai baju Jerman? Ya. Yang pertama sih memang saya selain Persib, saya ini supporter fanatiknya Jerman. Waduh. Kamu di luar negeri mana? Ya. Selain Liverpool. Oh, selain Liverpool. Liverpool. Ya. Sebenarnya mah saya tidak pernah pakai kaos ke kantor. Ya. Tapi khusus karena ada Viking Jakarta mau datang, nah jadi saya pakai kaos. Dan kasualah gitu. Luar biasa. Dan yang kedua, kenapa saya pakai kaos Jerman? Nah, lain pakai kaos Persib. Ya. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa Persib dengan Jerman itu hampir sama. Menurut saya ya, Ada kesamaan. ada kesamaan. Ya. Kesamaannya itu adalah Nista Maja Utama. Nista Maja Utama. Nah sejarahnya Jerman 82 masuk final eleh ke Itali, Ya. 8 genap masuk final eleh ke Argentina, Ya. 80 juara setelah mengalahkan Argentina. Nah, Persib waktu saya kecil tahun 83-84 setelah promosi ya, dari divisi 1 ke divisi 2 Perserikatan langsung masuk final lawan PSMS Elek di final. Terus 84-85 masuk lagi final di adu penalti ke PSMS. Setelah kita ketinggalan 0-2 disusul jadi 2-2 tapi adu penalti. Baru tahun 86 juara Persib setelah mengalahkan Perseman Manokwari. Perseman Manokwari. Nah, jadi
kesamanya itu kan, makanya saya pakai Jerman. Karena Persib dan Jerman itu sama saja. Nista baca utama. Proses tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Seperti juga yang Kang Tanon sekarang alami dalam karirnya, tentu semuanya berproses. Kapungkur, Kang Tanon waktu di Bandung adalah alumni dari Unpad. Dengar-dengar dulu juga Kang Tanon sempat aktif menjadi pemain sepak bola, mungkin bisa diceritakan. Wah, aktif. Sebetulnya aktifnya mah enggak sih, cuma level-level itu aja lah. Tapi saya masih ingat waktu kelas 3 SD, saya sempat masuk PS Uni ya? PS Uni. Kenapa? Karena memang saya dari kecil itu senang bola. Jadi waktu saya kecil, saya sering dibawa oleh om saya nonton ke Sidolik, namanya Stadion Sidolik. Misalnya Propelat lawan PSIP, terus PSAD lawan Uni, banyaklah waktu itu klub lokal Persib. Nah, terus karena saya dilihat suka, terus saya main juga lumayan lah pada saat itu Terus almarhum Profesor Rimendra yang melihat, kebetulan Prof Rimendra itu sobatnya bapak saya. Melihat kayaknya ya juga kan budak kan boga bakat. Kayaknya ditarik kalau nih, terus saya latihan hampir 3 atau 6 bulan lah gitu. Sampai-sampai nilai saya waktu itu anjlok. Gara-gara main bola. Akhirnya sama orang tua saya, udah lah kamu nggak boleh serius. Mendingan belajar, dan main bola mah mau bisa menang duit, tidak mengeluhkan. Mendingan gue sekolah bener lah, nanti jadi jelma. Nah, akhirnya saya harus keluar, tapi waktu itu saya ingat almarhum Prof Rimendra tuh marah. Wah, cuma mendingan barengan gue, main bola jalan, sekolah jalan. Contoh kurang. Nah, akhirnya jalan keluarnya saya tetap harus keluar dari klub Uni, tapi masih tetap boleh main bola. Hanya tidak serius gitu. Tidak serius lah gitu. Karena ya di SMP saya main, di SMA juga saya main, saya ikut klub SMA, selalu ada mewakili lah intinya. Pada saat ada kejuaraan di tingkat universitas, nah disitu saya dilarang. Baru tingkat akhir saya boleh ikut. Karena waktu itu sempat beberapa kali memperkuat musuh di sepak bola. Nah, setelah itu ya udah gitu. Karena harus sekolah ya, karena sekolah jadi sepak bolanya hobi gitu. Sepak bola ini jadi hobi. Karena Kang Tanon sangat menyukai sepak bola, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Kang Tanon adalah pembina di Viking Jakarta, sekaligus juga pembina di LKBH Boboto. Beliau banyak sekali memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kami dalam melakukan aktivitas organisasi. Nah, mulai kita bicara sepak bola dulu dari Persib belakang. Nah, Kuma, menurut pandangan Kang Tanon saat ini setelah Liga terhenti, kemarin sudah diresmikan bahwa Liga 2020 resmi dihentikan. Persib di 2020 kemarin seperti apa, dan harapan Kang Tanon Persib di 2021 di Liga yang akan datang idealnya seperti apa? Kalau bicara Persib ini memang bisa panjang ya. Karena alhamdulillah mungkin sama seperti bobotoh yang lain dengan anggota-anggota Viking yang lain juga, kita sama-sama mencintai Persib, dan pasti kita juga dari awal yang mengikuti perkembangannya. Dari mulai zaman Persib di Perserikatan, kemudian sempat drop ke bawah, kemudian naik lagi sampai akhirnya Liga disatukan segala macam. Memang perjalanan Persib ini tuh sangat mewarnai sepak bola nasional. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, terus juga dari sisi prestasi juga Persib beberapa kali menjuarai di era Perserikatan. Bahkan saya masih ingat Perserikatan selesai, juara terakhir itu kan Persib setelah mengalahkan PSM 194 ya. 94 ya.
Kemudian 95 pada saat Liga Sepak Bola disatukan, perserikatan dengan Galatama pada saat itu. Iya. Juara pertama kali Persib juga Persib. setelah mengalahkan Petrokimia 0-1 waktu itu. Jadi Persib itu yang mengakhiri dan yang memulai ya. Kemarin dan apa namanya waktu itu kan juara pertama kali juga di Liga setelah bersatunya Liga itu tuh kita tanpa pemain asing. Tanpa pemain asing, betul. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi lah betapa hebatnya Persib. Iya. Kemudian setelah itu memang kita vakum, baru juara lagi di tahun 2014 kalau nggak salah. Betul. 2014 setelah mengalahkan Persipura. Nah, perkembangannya memang kalau saya perhatikan menariknya karena kita itu sempat anti pemain asing, Betul. baik itu pemain asing yang ada di Indonesia, Iya, pemain luar daerah. luar daerah, sama pemain asing yang betul Dari luar asing negeri ya. dari luar negeri. Hmm. Memang berevolusi lah gitu ya, Iya. dari mulai Persib yang betul-betul asli Jawa Barat, Iya. kemudian campur Indonesia, Iya. kemudian campur pemain asing. Betul. Nah dari sana memang kalau saya lihat saat Liga terhenti Iya. sekarang di tahun 2020 dan di awal-awal pada saat itu saya masih ingat betapa pesimisnya Bobotoh. Iya. Walaupun pelatihnya bagus, Iya. tapi kok pemain-pemainnya asa Tidak meyakinkan. mediocre gitu ya. Mediocre. Gitu-gitu baik gitu. Tapi ternyata 3 kali pertandingan, Iya. kalau saya tidak salah ya, 3 Betul. kali pada saat itu. Iya. Di awal-awal Liga. Kita menang terus. Iya, nilai sempurna. Nilai sempurna. 9 poin dari 3. Tiba-tiba berhenti. Nah saya sebetulnya punya keyakinan pada saat itu bahwa Persib ini di Liga yang kali ini kita akan Juara. setelah tahun 2014 gitu. Tapi sayangnya setelah ada pandemi COVID-19 ini, Iya. akhirnya kita harus berhenti dan ya seperti sama-sama kita ketahui akhirnya di stop. Iya. Baru nanti akan mulai Liga tahun 2021 entah kapan. Entah kapan. Dan ternyata sekarang PSBB pun diperpanjang lagi. Betul. Kita tidak tahu sih. Iya. Nah, saya sih sebetulnya berharap kita sebetulnya sih jangan setelah ada keputusan di stop. Kemudian saya juga lihat di berita-berita ada hawa-hawa pesimisme gitu ya dari Iya. para pengurus Persib. Saya sih melihatnya di sini justru adalah peluang buat kita. Keluar. Peluang. Walaupun di sini memang harus ada proses penurunan prioritas dari beberapa pihak. Misalnya pemain ya wayahna makanya Iya. harus dikurangi Gajinya. gajinya berlatih. Kemudian dari pengurus juga harusnya tetap memberikan motivasi kepada Iya. para pemain sambil mencari-cari celah, mencari inovasi bagaimana caranya supaya sepak bola ini bisa tetap jalan. Contohnya begini aja. Kan di Jawa Barat ya tidak semua nih daerah-daerah yang merah kan. Betul. Ada daerah hijau, ada ayakeun we ke pertandingan persahabatan, kemudian liput sama TV misalnya. Di zona hijau. Juara hijau. Iya. Kemudian nanti dapat haksiarnya kan lumayan menang duit kan. Iya, betul. Ke pemain-pemain. Jadi ada sebetulnya beberapa inovasi-inovasi yang bisa difikirkan ya Betul. oleh apakah itu pengurus, apakah supporter yang memberikan masukan Iya. kepada pengurus Persib, Iya. sehingga pada saatnya nanti itu akan berguna Betul. bagi pengurus, bagi pemain, dan juga bagi para supporter. Betul sekali. Salah satunya itu. Ide menarik dari Kang Tanon, mudah-mudahan manajemen Persib dan juga stakeholder sepak bola di Bandung mendengar dan melihat ini ada ide inovasi nih gitu ya. Usul mah ada gampang. Kan we anu ngemutan lebih langkung jauh nama mereka Pak. Ya. Kita inovasinya begitu gitu. Berkaitan dengan skuad sendiri kan. Skuad 2020 kan terbukti di 3 pertandingan awal berhasil meraih 9 poin sempurna dari 3 pertandingan. Ada istilah never change the winning team. Ya, menurut Kang Tanon sendiri bagaimana skuad 2020? Apakah harus kita pertahankan atau bagaimana? Kalau menurut saya dengan pelatihnya sekarang Rene Albert, kemudian saya juga ya goreng-goreng kioge, kadang ngerti lah dengan seperti apa. Saya melihat metode kepelatihan Rene Albert juga dia bukan pelatih
kelas bawah ya, Iya. dia pelatih kelas atas. Jadi dia tuh tidak pernah silau dengan nama besar. Tapi dia itu memang bagaimana meramu supaya tim ini tuh lengkap. Nah, dengan kedalaman squad yang seperti sekarang, kemudian dengan tangan dinginnya Rene Albert, saya sih melihat ini squad sudah bagus. Nah, saya sih sebetulnya berharap moga-moga komposisi pemain dan komposisi pelatih ini tidak berubah. Kenapa juga komposisi pelatih? Karena saya juga melihat ada misalnya contoh pelatih bagus, jadi saya sih berharap komposisi ini tidak berubah, tetapi pertahankan, ritme berlatihnya pun harus ditingkatkan, sehingga pada saatnya nanti kalau Liga tahun 2021 bisa bergulir, nah kita tetap bisa mempertahankan apa yang sudah kita raih di 3 pertandingan terdahulu pada saat Liga tahun 2020. Kalau dari squad seperti itu, dari jajaran pelatih juga harus kita pertahankan. Ini agak dalam sedikit nih Kang nih. Dari manajemen, secara manajerial. Iya, pertanyaan geser. Secara manajerial, pertanyaan singkat dulu. Puas atau tidak puas Kartanon pada banyak keputusan-keputusan atau langkah-langkah yang diambil oleh manajemen Persib belakangan ini? Iya. Kalau misalnya ditanya ke Bobotoh ini supporter Viking, ditanya puas atau tidak puas, pasti jawabannya mah tidak puas. Tidak puas ya. Namanya manusia kan sudah menjadi dasar manusia itu memang tidak pernah puas. Walaupun kalau misalnya kita melihat sejarah manajemen Persib dari zaman Perserikatan sampai sekarang jauh lebih bagus. Sekarang lebih terbuka serta sudah mulai memasukkan nilai-nilai komersil, nilai-nilai bisnis yang memang dibutuhkan di industri sepak bola. Betul. Karena memang sepak bola itu, olahraga itu adalah industri. Jadi sudah ada ke arah sana. Nah, hanya memang ada beberapa poin yang menurut saya harus ditingkatkan, yaitu dia mempunyai ke manajemen misalnya. Jadi ini seharusnya karena Persib ini adalah tim yang besar, tidak hanya masyarakat Bandung, sudah Jawa Barat, sudah nasional, bahkan sudah mendunia. Nah, ini harusnya ada connectivity antara pengurus dengan para supporter ini. Menurut saya itu sangat penting. Kenapa? Karena hampir semua klub yang ada di Indonesia itu keterikatan antara klub dengan supporternya itu yang memang kelihatannya ada gitu ya di permukaan. Tapi sebetulnya dari dalamnya itu tidak ada. Chemistry-nya nggak ada. Chemistry-nya menurut saya belum ada. Nah, ini menurut saya ini harus diikat. Sebetulnya keuntungannya itu tidak hanya supporter, tapi keuntungannya juga bisa didapat oleh pengurus. Contoh misalnya kira di antara para supporter Persib, saya yakin pasti ayah menteri, ayah pengusaha, terus ayah di wartawan, ada lagi sekelompok dari masyarakat profesi lah, yang sebetulnya itu mungkin bisa dijadikan sebuah kekuatan kalau misalnya disatukan antara klub dengan supporter dan itu diikat secara resmi, seperti di luar negeri kan diikat secara resmi kalau di luar negeri. Wah, kalau misalnya kita bicara masalah dana, anggaran itu udah nggak jadi isu utama lagi. Nggak jadi masalah ya. Karena kita mah dari awalnya bobotohnya Viking supporter. Pokoknya mah asal ke klubnya pasti namanya di Bro-broan kan pasti. Saya mah yakin. Yang penting memang itu harus ada ikatan. Betul. Jadi selain berkaitan dengan materi juga kalau berkolaborasi antara manajemen dengan supporter dalam berbagai hal dengan latar belakang keilmuan dan profesi tadi kan bisa saling itu ya support mendukung. Saya yakin pasti ada supporter Persibnya yang mungkin punya kedalaman ilmu di bidang sport teknologi. Wah, saya mah terkabayang ya Persib misalnya didukung sama sport teknologi bakal lebih lebih betul yakin. Jadi harapannya tentu bukan dari Kang Tanon saja, pasti semua supporter juga berharap
bisa ada kolaborasi dan kolaborasi antara manajemen dengan para supporter, karena sebetulnya sudah banyak sekali kan supporter yang memberikan masukan kepada manajemen, bahkan ada yang menjadikan sebagai bahan penelitian dari mulai tugas akhir bahkan sengaja mengadakan penelitian dan menyerahkannya kepada manajemen, tapi memang respon belum begitu maksimal. Betul sekali yang Kang Tanon sampaikan tadi. Nah kemudian kalau boleh lagi memberikan saran mungkin kan dari Kang Tanon, apa inovasi yang idealnya dilakukan oleh manajemen bagi perbaikan Persib ke depan di masa ini? Iya, mungkin ini ide saya ini agak liar juga ya, agak liar. Tapi saya sih yakin ini kalau misalnya kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, mungkin ini bisa kita lakukan. Ya. Tidak hanya untuk Persib, tapi untuk sepak bola secara nasional. Sepak bola nasional Ya, dalam situasi pandemi seperti ini. Ya. Jadi Persib parem, Ya. tim nasional parem, Ya. sepak bola nasional di arena parem. Nah, cuman saya melihat di sini bahasa Inggrisnya namanya blessing in disguise lah. Gitu. Ya. Jadi di dalam masa-masa sulit itu pasti ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Ya. Nah, saya coba ambil contoh, lagi vakum seperti ini tuh harusnya yang kita tonjolkan itu adalah bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada para stakeholders sepak bola, apakah itu di Persib maupun di nasional. Yeah. Karena seperti sama-sama kita ketahui, sepak bola kita itu masih jauh dibandingkan dengan negara-negara yang lain, apalagi negara-negara maju lah. Yeah. Nah, saya ambil contoh begini loh. Pelaku sepak bola itu kita sebutkan satu pemainnya, Yeah. yang kedua wasit, Yeah. yang ketiga adalah supporter. 3 dulu aja. Jadi yang banyak stakeholders yang ada di sepak bola. Nah, satu di pemain. Saya masih sering melihat pemain sepak bola Indonesia itu emosinya masih sangat tinggi. Pokoknya yang mau saltik, gabrek gitu ya, dan cedera gitu kan, kadang-kadang ada seperti itu. Bahkan dari beberapa data yang mungkin akan ketahui, banyak pemain sepak bola kita yang meninggal di lapangan. Iya, betul. Karena kerasnya pemain sepak bola di Indonesia. Nah, di sinilah mungkin kita harus bisa memberikan edukasi kepada mereka. Ya, kayaknya zaman pandemi COVID, main sih AKB. Baru gak duit, bisa main, gue gaji. Nah, bayangkan kalau misalnya ada pemain yang cedera, ini. Bahkan kalau sampai meninggal, anak istrinya juga kena akibatnya. Iya. Nah, ini yang harusnya diberikan edukasi oleh klub, Persib, oleh PSSI misalnya. Iya. Berikanlah edukasi kepada pemain bahwa sepak bola itu tuh boleh kita mengejar kemana-mana, tapi dengan cara yang pantas. Jangan mencederai, saling mengasihi. Betul. Sehingga dengan demikian tidak ada yang tercederai dan tidak ada yang dirugikan. Betul. Itu pemain. Supporter, wasit ya, wasit. Nah, udah rahasia umum lah. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga sama. Mafia wasit. Mafia. Di Itali kita sama-sama tahu kan, ada Cukong, Perdana Menteri mantan gitu kan, Erwin juara terus. Juventus ya. Banyak lah gitu kan kasus-kasus seperti itu, dan kita tidak bisa tutup mata. Memang semua negara banyak lah yang seperti itu. Nah, cuma kita minimalisir. Ulah KB atau pertandingan dirusak gitu ya, dengan praktek-praktek seperti itu. Nah, kita edukasi masih. Edukasinya seperti apa? Ya bahkan pelatihan-pelatihan. Contohnya karena sekarang kan peraturan-peraturan sepak bola itu banyak yang baru nih. Betul. Nah, saya masih melihat wasit-wasit di Indonesia itu masih mempraktekkan peraturan-peraturan yang lama. Sehingga pada akhirnya kita bingung, pemain pun bingung. Iya, betul. Nah, berikan mereka selalu dikasih penyegaran-penyegaran gitu. Mumpung nih akhirnya terkosong pertandingan. Iya. Pokoknya mau Di-upgrade lah. Di-upgrade terus gitu kan. Wasit supaya pada saat nanti liga bergulir, si wasit itu tuh sudah tahu peraturan-peraturan yang baru, sehingga nanti
keputusan apapun yang dikeluarkan oleh wasit di lapangan Iya, itu bisa diterima oleh semua pihak. betul. Terus yang ketiga ya supporter ya. Supporter. Iya iya. Iya, yang paling penting ya. Paling penting mana pun biasanya.